Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davin Amar Muhammad dengan NIM 22523031 yang akan mempresentasikan tugas akhir Big Data. Oke. Sebelum saya menjelaskan mengapa saya memilih dataset ini, akan saya jelaskan terlebih dahulu masalah apa yang membuat saya memilih dataset ini. Calon mahasiswa menghadapi tantangan besar saat memilih universitas yang paling sesuai dengan aspirasi akademik dan karir mereka. Banyaknya pilihan universitas di seluruh dunia, ditambah dengan berbagai faktor seperti kualitas pengajaran, reputasi penelitian, dampak industri, dan prospek internasional seringkali membuat proses pengambilan keputusan menjadi kompleks dan membingungkan. Informasi peringkat universitas yang ada saat ini seringkali bersifat statis dan tidak memberikan wawasan yang mendalam atau personalisasi yang dibutuhkan oleh calon mahasiswa untuk membuat keputusan yang tepat. Mengapa dataset ini dipilih? Dataset The World University Rankings 2016 sampai 2025 dipilih karena menyediakan data yang kaya dan beragam tentang peringkat universitas berdasarkan kriteria penting. Dengan dataset ini, aplikasi dapat dikembangkan untuk membantu calon mahasiswa memahami dan membandingkan universitas berdasarkan kebutuhan pribadi mereka, seperti preferensi terhadap pengajaran berkualitas tinggi, peluang penelitian, atau exposure internasional. Dataset ini memungkinkan analisis tren selama hampir satu dekade, memberikan pandangan yang luas dan lebih mendalam tentang bagaimana universitas beradaptasi dan berkembang, yang sangat berharga bagi calon mahasiswa dalam merencanakan masa depan akademik mereka. Tujuan pengolahan data. Yang pertama ada membantu calon mahasiswa memilih universitas. Pengolahan data ini bertujuan untuk menyediakan analisis yang mendalam tentang peringkat universitas berdasarkan berbagai kriteria penting seperti kualitas pengajaran, penelitian, dampak industri, dan prospek internasional. Dengan informasi ini, calon mahasiswa dapat membandingkan universitas secara lebih objektif dan memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan akademik mereka. Yang kedua, memprediksi peringkat universitas di masa depan. Dengan menggunakan teknik analisis data yang canggih, pengolahan data ini juga bertujuan untuk memprediksi peringkat universitas di masa depan. Prediksi ini akan memberikan wawasan tambahan bagi calon mahasiswa, membantu mereka memahami tren dan potensi pertumbuhan atau penurunan universitas dalam jangka panjang. Dan yang terakhir ada mendukung penelitian akademik. Selain membantu selain membantu mahasiswa, pengolahan data ini juga bertujuan untuk mendukung penelitian akademik dengan memberikan data yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat universitas. Ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan oleh universitas untuk meningkatkan peringkat mereka. Penjelasan tentang dataset. Jumlah baris dan kolom dari dataset The World University Ranking 2016 sampai 2025 terdiri dari 1.000 baris dan 13 kolom yang mencakup berbagai fitur seperti rank, name, country, teaching, research quality, dan yang lainnya. Variabel yang relevan dari dataset ini adalah numerik seperti overall score, teaching, research quality, industry impact, international outlook, dan kategorikal seperti name, country, female to male ratio. Algoritma. Algoritma yang dipilih di sini adalah regresi linear dengan tolak ukur utama untuk regresi linear adalah R-square yang mengukur seberapa baik model menjelaskan variansi dalam data, dan root mean square error atau disingkat dengan RMSE yang menunjukkan seberapa dekat prediksi model dengan nilai aktual. Nilai R-square dan nilai RMSE yang rendah, oh maaf, nilai R-square yang tinggi dan nilai RMSE yang rendah menunjukkan bahwa model memberikan prediksi yang akurat dan dapat diandalkan.
Masuk ke bagian pre-processing. Yang pertama ada memuat dataset. Tujuannya dari memuat dataset ini membaca data dari sumber ke dalam format yang dapat diproses dengan outputnya tabel atau data yang siap diproses untuk lebih lanjut. Yang kedua ada data cleaning. Di sini tujuannya mengubah format kolom international studies agar dapat digunakan dalam perhitungan numerik. Output dari data cleaning ini adalah kolom international studies. Sekarang berisi nilai numerik. Memisahkan kolom female to male ratio. Tujuannya dari memisahkan kolom ini adalah memisahkan kolom female to male ratio menjadi dua kolom terpisah, yaitu female dan male. Output dari ini adalah dua kolom baru, male dan female, yang berisi nilai numerik. Yang keempat, menghapus baris dengan nilai nol. Tujuannya adalah menghapus baris yang mengandung nilai nol atau kosong dari dataset. Nah, output dari menghapus baris dan nilai nol ini adalah dataset tanpa baris yang mengandung nilai nol. Yang kelima, memilih fitur yang relevan. Tujuannya adalah memilih kolom-kolom atau fitur yang akan digunakan untuk membangun model. Outputnya, daftar fitur yang siap digunakan untuk pemodelan. Yang keenam, menjadikan fitur menjadi satu kolom. Tujuannya adalah menggabungkan semua fitur yang dipilih menjadi satu faktor untuk memudahkan pemrosesan oleh algoritma machine learning. Machine learning. Output dari ini adalah kolom baru yang berisi vektor fitur. Yang terakhir, membagi data menjadi data pelatihan dan pengujian. Tujuannya adalah membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu data pelatihan atau training dan data pengujian atau testing. Outputnya adalah dua subset data, data pelatihan dan pengujian. Oke, masuk ke dalam penjelasan kode. Oke, untuk step yang pertama yaitu ada install PySpark. Di sini kode ini menginstal library PySpark dan library visualisasi data Matplotlib dan Seaborn di Google Colab. PySpark digunakan untuk pemrosesan data besar, sedangkan Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk visualisasi data. Lanjut ke step kedua, import libraries. Kode ini mengimpor library yang diperlukan untuk bekerja dengan PySpark, termasuk Spark Session untuk membuat sesi Spark, fungsi-fungsi untuk manipulasi data, dan modul untuk membangun model regresi linear. Selain itu, library visualisasi Matplotlib dan Seaborn juga diimpor. Lanjut ke step ketiga, initialize Spark Session. Kode ini menginisialisasi sesi Spark dengan nama aplikasi University Rankings Regression jika sesi Spark sudah ada. Kode ini akan menggunakan sesi yang sudah ada. Lanjut ke step keempat, upload the dataset. Kode ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah dataset ke Google Colab. Dataset yang digunakan akan disimpan dalam variabel uploaded. Lanjut ke step kelima, load the dataset. Kode ini membaca dataset yang diunggah ke dalam data frame PySpark. Dataset dibaca dari file CSV dengan header dan skema yang diinfor secara otomatis. Lanjut ke step ke-6, handle international students column. Kode ini membersihkan kolom international students dengan menghapus tanda persen dan mengubah tipe data kolom tersebut menjadi double. Lanjut ke step ke-7, female to male ratio column. Kode ini memisahkan kolom female to male ratio menjadi dua kolom terpisah, yaitu female dan male. Dengan memisahkan nilai berdasarkan tanda titik dua, kolom female to male ratio kemudian dihapus. Lanjut ke step ke-8, drop rows with null values. Kode ini menghapus baris yang memiliki nilai null atau kosong dari data frame. Lanjut ke step ke-9, select features. Kode ini memilih fitur-fitur yang akan digunakan dalam model regresi linear. Fitur-fitur ini kemudian apa? Fitur-fitur ini akan digunakan sebagai variabel independen.
Masuk ke step 10, assemble feature vector. Kode ini menggabungkan semua fitur yang dipilih menjadi satu vektor fitur menggunakan vektor assembler. Vektor ini akan digunakan sebagai input untuk model regresi linear. Masuk ke step 11, split data into training and testing set. Kode ini membagi dataset menjadi dua bagian, data training dan data testing. Pembagian dilakukan secara acak dengan sheet 42 untuk memastikan hasil yang konsisten. Step ke-12, train the regression model. Kode ini melatih model regresi linear menggunakan data latih. Fitur-fitur yang digunakan adalah features dan target yang diprediksi adalah overall score. Step ke-13, make prediction. Kode ini menggunakan model yang telah dilatih untuk membuat prediksi pada data uji. Hasil prediksi disimpan dalam variable prediction. Step ke-14, evaluate the regression model. Kode ini mengevaluasi performa model regresi linear menggunakan 3 metrik, R-square, root mean squared error, dan mean absolute error. Hasil evaluasi bisa dilihat di layar, di mana R-square dengan nilai 0,999, RMSE dengan nilai 0,1773, dan MAE 0,1326. Masuk ke step 15. Visualize prediction versus actual values. Kode ini memvisualisasikan hubungan antara nilai aktual dan nilai prediksi menggunakan scatter plot. Di sini garis merah menunjukkan garis ideal di mana prediksi sama dengan nilai aktual. Masuk ke step 16. Visualize residual plot. Kode ini memvisualisasikan residual plot, yaitu plot yang menunjukkan selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Garis horizontal merah menunjukkan residual 0, yang berarti prediksi sempurna. Masuk ke step 17, visualize residual distribution. Kode ini memvisualisasikan distribusi residual menggunakan histogram dan kurva kepadatan. Histogram menunjukkan sebaran residual, sedangkan kurva kepadatan memberikan gambaran tentang bentuk distribusi residual. Ini membantu dalam memahami apakah residual terdistribusi secara normal, yang merupakan asumsi penting dalam regresi linear. Masuk ke step 18, visualize feature importance. Kode ini memvisualisasikan pentingnya setiap fitur dalam model regresi linear dengan menampilkan nilai koefisien untuk setiap fitur. Koefisien yang lebih besar, baik positif maupun negatif, menunjukkan bahwa fitur tersebut memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap prediksi. Masuk ke dalam tantangan yang dihadapi. Yang pertama ada tantangan dalam pre-processing. Di sini selama pengerjaan tugas yang saya alami adalah menangani missing values dan data yang tidak konsisten, dan juga memilih teknik normalisasi dan encoding yang tepat untuk data kategorikal. Yang kedua ada tantangan dalam pemilihan model. Memilih model yang paling sesuai dengan dataset dan tujuan analis, dan menghindari overfitting dengan menggunakan teknik seperti cross validation. Itu adalah tantangan dalam pemilihan model. Yang terakhir adalah tantangan dalam interpretasi hasil. Tantangannya adalah memastikan hasil analisis dapat diinterpretasikan dengan mudah oleh pengguna, yaitu mahasiswa dan peneliti. Yang terakhir adalah menyajikan hasil dalam bentuk yang mudah dipahami seperti visualisasi dan informatif.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.